Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat low poly art di Inkscape 0.92. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya kita munculkan panel layer jika panel fill and stroke. Caranya, teman-teman bisa klik icon layer di sini untuk memunculkan panel layer, atau bisa ke menu layers. Nah, untuk fill and stroke sendiri, teman-teman bisa klik icon kuas yang ada di atas. Nah, nanti akan muncul panel seperti ini. Kemudian atau bisa teman-teman ke menu objek, kemudian fill and stroke. Nah, apabila kedua panel sudah siap, selanjutnya kita akan mulai import gambarnya. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl I untuk pengguna Windows, atau teman bisa lakukan secara manual, yaitu dengan cara ke menu file kemudian import. Nah, di sini silakan teman-teman pilih objek atau foto apapun yang akan teman-teman gunakan untuk low poly art. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah gambar jeruk sebagai contoh. Kemudian teman-teman klik open dan oke. Nah, setelah gambar terimport, silahkan teman-teman atur di mana letaknya, kemudian seberapa besarnya silahkan teman-teman atur dengan cara menggesernya, kemudian men-scalingnya. Nah, ketika teman-teman men-scaling, jangan lupa tekan Ctrl untuk agar ketika teman-teman scaling itu ukurannya masih tetap proporsional. Nah, jika sudah dirasa cukup, teman-teman bisa mulai mengerjakan low poly art. Nah, agar gambar contoh yang kita sediakan tidak bergeser ketika kita membuat mesh polygonnya, kita pergi ke panel layer. Nah, di sini ada layer 1. Kita tambahkan layer 1 lagi di atasnya. Klik tombol plus, kemudian add. Nah, sekarang akan ada 2 layer, di mana gambar buah ini itu ada di layer 1. Nah, agar ini tidak bergerak, teman-teman bisa lock layer 1 dengan mengklik gambar gembok di sebelah kiri layarnya. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tidak akan bisa menggerakkan objeknya. Nah, kalau sudah terkunci, arahkan mouse ke layer 2. Nah, di sini kita akan mulai membuat mesh polygonnya. Nah, alat yang digunakan untuk membuat mesh polygon yaitu adalah Bezier tool. Teman-teman bisa gunakan icon yang ada di sini, yang seperti gambarnya, Draw Bezier Curve and Straight Line. Teman-teman bisa menggunakan tombol bantuan Shift plus F6, atau juga bisa menggunakan tombol B yang ada di keyboard masing-masing. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada kurang lebih ada 5 mode untuk Bezier toolnya. Sedangkan teman-teman pilih mode yang Create Sequence of Straight Line Segment. Kenapa memilih mode ini? Karena ketika teman-teman nanti tidak sengaja melakukan dragging pada garis atau pada Bezier, maka tidak akan terbentuk garis lengkung seperti ini misalnya. Nah, ketika terbentuk drag, maka tidak akan bisa melengkung. Lain halnya dengan kita menggunakan mode Create Regular Bezier Path. Nah, ini ketika teman-teman drag, nah akan terbentuk garis lengkung seperti itu. Nah, setelah teman-teman pilih Create Sequence of Straight Line, nah teman-teman bisa mulai menggambar mesh polygon. Nah, mesh polygon sendiri bentuknya tidak harus pakem segitiga, tapi memang kebanyakan ketika menggambar low poly art biasanya menggunakan objek segitiga. Teman-teman bisa menggunakan objek polygon yang lain, misalnya seperti segi 5, segi 6, atau segi berapapun yang dirasa teman-teman cocok. Nah, apabila gambar yang telah disediakan masih terlalu kecil, teman-teman bisa melakukan zooming. Nah, untuk zoom teman-teman bisa klik ikon kaca pembesar di sebelah kiri, atau teman-teman bisa menggunakan tombol F3, atau teman-teman juga bisa menggunakan menekan shortcut Z di keyboard masing-masing untuk zoom. Nah, untuk zoom in gunakan klik kiri,
Sedangkan untuk zoom out kita gunakan klik kanan. Kita zoom sampai kurang lebih terlihat jelas gambarnya. Nah, kalau sudah cukup jelas, teman-teman bisa kembali ke Bezier tool. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai menggambar mesh poligonnya. Kita coba klik 1, 2, 3. Nah, ketika teman-teman membuat mesh polygon, pastikan ketika kembali ke titik awal itu ada tanda merah seperti ini. Ini artinya bahwa mesh polygon yang teman-teman bikin menjadi sebuah objek tertutup. Nah, kalau lebih seperti ini. Ini akan menjadi sebuah objek segitiga yang tertutup dan tidak bocor kalau istilah dalam ilustrasinya. Nah, ketika sudah terbuat seperti ini, alangkah lebih simpelnya kita langsung warnai saja daripada kita nanti bolak-balik mengklik objeknya kemudian mewarnainya di akhir. Nah, untuk cara mewarnainya ada banyak cara. Teman-teman bisa menggunakan fill atau pick color yang ada di icon box di sebelah kiri dengan menekan F7, atau bisa menggunakan fill and stroke yang ada di panel ini. Nah, kurang lebih prinsipnya sama. Jika teman-teman menggunakan fill and stroke di sini, maka ketika teman-teman klik, teman-teman bisa klik flat color. Nah, nanti akan otomatis akan menjadi warna hitam apabila sebelumnya teman-teman belum pernah menselect warna dasarnya. Nah, untuk menyesuaikan warnanya, teman-teman bisa gunakan pick color from image. Kemudian teman-teman pilih warna apa yang digunakan untuk mengisinya. Misalnya warna orange seperti ini. Nah, lebih akan seperti ini hasilnya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan pick color yang ada di icon sini. Nah, kurang lebih sama fungsinya, yaitu untuk mengambil warna yang ada pada sebuah objek. Nah, seperti ini. Nah, agar kita tidak bolak-balik mengklik icon box yang ada di sini, teman-teman bisa memanfaatkan shortcut tadi. Untuk Bezier kita kembali dengan klik dengan B, sedangkan untuk fill color kita bisa menggunakan F7. Nah, selanjutnya kita bikin objek segitiga yang baru. Oh iya, sebelumnya jangan lupa dinyalakan snappingnya. Nah, snapping yang dinyalakan di sini utamanya adalah snap to pad dan juga snap cast node. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya agar ketika kita mau membuat sebuah mesh baru, maka akan lebih gampang karena ada semacam handle-nya. Jadi tidak akan yang namanya garis kita itu berbeda dengan garis yang kita lewati, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini akan langsung otomatis menempel pada titik yang ada di bagian bawah. Jadi tidak akan yang namanya menimbulkan kekosongan ruang. Nah, setelah dibuat objek seperti ini, kita F7 lagi, ambil bagian dalamnya. Nah, lakukan ini hingga ke semua objek yang kita acung berubah menjadi mesh polygon.
setelah kita buat semua objek mesh poligonnya, malah hasilnya seperti ini, masih belum menyerupai objek yang kita buat. Nah, tahap selanjutnya kita bisa menghilangkan stroke atau garis luar dari objek-objek mesh polygon yang kita buat. Caranya kita bisa select all seluruh objek mesh polygon yang kita buat dengan mendrag semuanya, atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl A. Nah, cara menghilangkannya, teman-teman mengarahkan kursor ke fill and stroke panel, kemudian pilih stroke paint. Nah, di sini teman-teman klik tanda silang atau no paint. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang sudah mulai menyerupai objek yang kita buat. Nah, untuk membandingkan, saya akan geser objek yang kita buat dengan objek asli. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, perbandingan antara objek asli dan juga objek yang kita buat low poly art-nya. Nah, sekilas teman-teman melihat bahwa objek low poly art yang kita buat ada semacam gap-gap garis-garis putih yang seakan-akan bahwa setiap objek dari poly art kita tidak menyatu satu sama lain. Nah, cara untuk mengakalinya, teman-teman bisa pilih semua atau Ctrl A untuk menselect semua mesh poligonnya, kemudian teman-teman grup. Cara grupnya teman-teman bisa menggunakan klik kanan grup, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl plus G. Nah, setelah teman-teman tergrup seperti ini, teman-teman duplikat. Caranya klik kanan, kemudian duplikat atau Ctrl D. Nah, setelah teman-teman duplikat, maka akan terlihat bahwa garis-garis putih tadi itu tidak akan nampak lagi. Itu merupakan salah satu cara untuk mengakali garis-garis putih yang muncul ketika teman-teman membuat sebuah objek yang banyak menggunakan Bezier tool. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Hasil yang sebelah kiri merupakan objek aslinya, yang sebelah kanan kita merupakan objek low poly-nya atau low poly art yang kita buat. Nah, mungkin itu untuk bagaimana cara kita membuat low poly art di Inkscape, terutama menggunakan Inkscape versi 0.92. Semoga bermanfaat, dan silahkan dipraktekkan sendiri di rumah masing-masing. Apabila ada saran, bisa tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.